Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kasat, Bapak Kepala Kampung, Bapak Ketua Bamuskam. Pagi ini kita akan melakukan rapat koordinasi Pak ya. Sifatnya tidak formal Pak Ibu, diskusi. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya kita akan serahkan langsung ke acara inti, kata dari Bapak Kepala Kampung, yang dilanjutkan dengan Bapak Kasat. Nanti koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian akan dipandu oleh Bapak beliau. Bapak Kepala Kampung. Baik, terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati bahwa Bapak Amir sebagai Kasat Narkoba, Bapak Ketua Bamuskam Kampung Sanggaria, Bapak dari anggota Kasat, Bapak RKRT, Ibu yang saya banggakan dan saya cintai. Kita bersyukur di pagi ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menghadiri undangan daripada kami sebagai kepala kampung guna untuk membahas satu program yang sudah tertulis di baliho di belakang, Kampung Tangguh Bebas Narkoba, ya, Polres Kerong. Pada dari 2 hari kemarin saya dengan Pak Kasat terkait tentang program nasional nih Pak ya. Program nasional mulai dari Kapolri sampai tingkat Polda sampai tingkat Kapolres ya, terkait dengan bahayanya narkoba, sehingga Kepolisian Republik Indonesia menggunakan satu program yaitu Kampung Bebas Narkoba. Di tingkat Polda hanya 3 kampung ya Pak. Ya. Tingkat Polda hanya 3 kampung, kemudian masing-masing Polres mengangkat 1 kampung. Yang sebenarnya di Kerong ini sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu di ASO 7. Tapi sampai detik ini tidak ada pergerakan yang signifikan yang membuat berdampak baik. Intinya hanya panas-panas kuku saja ya. Sudah dicanangkan tapi tidak ada aktivitas yang menunjukkan bahwa itu kampung tangguh bebas narkoba ya. Itu. Jadi saya sempat sebelum saya jadi kepala kampung itu saya sempat berpikir, kenapa kok nggak ASO 1 yang notabene sempat kejadian penangkapan seperti itu ya. Itu hanya batin saya, tetapi ternyata tanpa diduga, tanpa saya meminta, kemudian kami diberi kesempatan dan diberi kehormatan untuk menjadi kampung tangguh. Ini sebuah kebanggaan saya tersendiri ya. Tidak saya minta, tapi hanya batin ya, cuma satu kan. Disitulah saya respon sekali tentang adanya program ini. Saya pribadi saya senang. Nanti saya sampaikan ke Bapak RKRT, Ibu-Ibu, apakah ada dukungan dari Bapak Ibu RKRT atau tidak. Kalau saya bilang iya, tapi ternyata dukungan tidak ada kan, podoa ya, sami mawon ya. Dan saya sebagai kepala kampung memang beberapa bulan terakhir itu punya pemikiran tersendiri terkait dengan situasi yang ada di Kampung Sanggaria ya. Mungkin Bapak Ibu sempat dengar satu ini ada isu-isu seperti ini. Anak-anak kita, saya pun sendiri tidak tahu dan tidak, mungkin anak saya ikut di dalamnya kah? Atau mungkin keluarga kami ikut di dalamnya kah? Kami tidak tahu karena kami belum tahu persis. Ini hanya sekedar informasi dari
mulut ke mulut bahwa anak-anak saat ini ada yang menggunakan barang terlarang terkait ganja, ya itu ya. Oleh sebab itu kami apresiasi dengan Pak Kasat sehingga kampung kami diberi kesempatan untuk dicanangkan menjadi kampung tangguh bebas narkoba, ya. Supaya kami sebagai kepala kampung punya hak penuh untuk menindaklanjuti, untuk membuat anak-anak ini, contoh kita rehabilitasi. Kalau memang sudah residivis ya mau tidak mau terlibat dengan hukum seperti itu. Tapi saya berharap dengan adanya program kampung tangguh yang terlibat Bapak Ibu RKRT, tokoh masyarakat, sehingga siapapun yang hendak menggunakan atau memasukkan barang ini ada rasa ketakutan terlebih dahulu, ya seperti itu. Karena kami sebagai kepala kampung dengan Bang Muskam benar-benar akan mengawasi secara langsung, ya, seperti itu. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini lewat musyawarah atau sosialisasi ya, untuk memastikan bahwa kampung ini siap dan tidaknya, didukung dan tidaknya oleh Bapak Ibu RKRT. Kalau didukung ya alhamdulillah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan berjibaku untuk menjadikan kampung Sanggara ini kampung benar-benar kampung tangguh dan bebas narkoba, ya. Supaya karena kegiatan ini nanti mulai diliput dari kampung, Polres, Polda sampai dikirim ke Mabes, gitu ya Pak, ke Mabes TNI, Mabes Polri ya. Jadi kita secara langsung sudah dipantau mulai dari pusat, dari Kepolisian Republik Indonesia. Kalau memang hari ini Bapak Ibu setuju untuk dijadikan kampung tangguh, ya untuk anggaran pasti di setiap pergerakan ada anggaran ya. Mungkin hanya buang angin aja yang nggak pakai anggaran. Yang kalau di kota, di pasar-pasar kita mau buang air kecil yang sudah bayar ya. Apalagi bilang kampung tangguh ya, pasti harus ada anggarannya ya. Memang dari program ini dari APBN maupun APBD secara langsung tidak ada anggaran khusus, tetapi diperintahkan oleh pusat ya, itu kalau memang kita siap dianggarkan lewat ADD maupun DD ya, sekian persen. Dan kalau memang Bapak Ibu setuju, nanti dimuat dalam Musrembang tahun 2024 begitu. Di sisi lain, ketika kampung ini sudah terprogram, kami sebagai kepala kampung pasti akan mencari sumber-sumber dana baik untuk ke provinsi maupun ke bupati. Yang jelas kalau Sanggaria ini dicanangkan menjadi kampung tangguh, bupati secara otomatis harus mendukung dan sekaligus untuk mendanai. Ya, begitu ya Pak Kasih. Ya. Ya, seperti itu. Dan di dalamnya nanti banyak kegiatan perlombaan kebugaran, senam, mungkin lari 1 kilo atau dari Sanggaria, mungkin ada kegiatan pertanian yang sifatnya didukung langsung oleh kelompok ini ya. Supaya sama-sama Bapak Ibu RKRT juga ikut mengawasi, ikut memantau di setiap anak-anak punya kelompok-kelompok yang biasanya nongkrong di mana-mana. Mungkin ada nongkrong di rumah si A yang orang tuanya nggak ada, dijadikan tempat nongkrongan. Sama-sama ikut memantau ya, seperti itu. Mungkin dari kami itu saja dalam rembuk hari ini untuk memastikan apakah Bapak Ibu RKRT siap mendukung program pencanangan yang akan dilakukan nanti. Ketika Bapak Ibu setuju pasti akan dicanangkan oleh Bupati langsung, Mbak ya. Ya, kalau kabupaten pasti Bupati langsung ya. Bupati akan mencanangkan bahwa Sanggaria akan dijadikan kampung tangguh bebas narkoba. Bupati yang akan turun langsung dengan Kapolres Keron, seperti itu ya. Nanti apakah saya langsung tanya langsung Pak ya? Bisa. Dari akhir kata daripada sambutan kami, apakah Bapak Ibu RKRT mendukung yang program yang akan dicanangkan ini untuk menuju ke kampung tangguh bebas narkoba? Mendukung. Setuju? Setuju. Ya. Kalau setuju, alhamdulillah kami terima kasih. Nanti dimuat dalam
hasil musyawarah, dan hasilnya nanti akan kami bawa menghadap ke Sekda dan pemeriksaan Kapolres, kebetulan ada kasatnya sendiri, supaya nanti saya bersama Pak Kasat mungkin terus berkoordinasi terkait dengan keputusan yang hari ini sudah disetujui oleh Bapak ya. Dan juga tidak kalah penting buat Bapak Linmas dengan anggotanya, saya pikir itu nanti akan menjadi pemantau tambahan dengan Pak Babin. Saya nanti menghadap ke Pak Kapolres minta Pak Babin kalau bisa tidak masuk di dalam tim Zoom ya, karena tenaga teknis ya. Karena Pak Babin ketika ini Sanggara diputuskan menjadi kampung tangguh, maka tambahan kerjaan buat Pak Babin ya, supaya kami berharap setiap waktu kami telepon Pak Babin siap ada di kampung, karena kegiatannya hampir tiap hari, tiap minggu ada ambil dokumen. Mungkin Pak Babin jalan bersama saya ke ladangnya siapa, koordinasi terus, sosialisasi seperti itu, supaya tiap hari laporannya ada masuk ke Mabes Polri, dan benar-benar Mabes Polri tahu bahwa Sanggaria ada kampung tangguh. Dan bila perlu harapannya Pak Kapolri pun datang ke Sanggaria. Harapan saya seperti itu ya. Ketika Pak Kapolri datang ke Sanggaria tidak mungkin sendiri, pasti membawa rombongan yang besar kan begitu. Kita benar-benar harus siap seperti itu. Mungkin Pak Kapolda bersama rombongannya seperti itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu RKRT dan juga Bapak Limas, kita siap dan terima kasih. Dan saya minta juga dari Bapak Bamuskam untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan kampung tangguh kepada Bapak Bamuskam. Kami persilakan, dan akhir kata kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Bamuskam, untuk menanggapi hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Kampung, yaitu tentang kampung tangguh narkoba. Memang Kampung Sanggaria ini harusnya selayaknya harus menjadi kampung tangguh. Karena apa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri kemajuan zaman ini yang kita antisipasi. Perlu kita antisipasi, perlu kita memanage, punya anak-anak muda ini pergerakannya bagaimana. Semua butuh kerjasama. Tidak mungkin dari aparat kampung sendiri yang bisa untuk menanggulangi atau membentengi anak-anak muda itu sendiri. Tapi semua butuh peran. Di sini ada 3 tungku yang harus berperan penting untuk masa depan anak-anak muda tersebut. Yaitu yang pertama tokoh masyarakat, yang kedua tokoh agama, yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah yaitu kami sendiri nanti dari pemerintahan kampung. Tokoh agama kita minta di setiap ibadah, baik itu gereja maupun baik itu masjid, harus selalu disampaikan tentang bahayanya narkoba. Bahaya narkoba ini ibaratnya kayak bahaya laten ya. Yang kita tidak minta, yang kita tidak tahu, ternyata bikin mencemarkan nama baik keluarga. Tiba-tiba anak kita nanti diangkat, itulah yang akan menjadi momok bagi keluarga. Yang utama kita dari pemerintah kampung berharap semua lapisan masyarakat, baik RK, RT, baik tokoh masyarakat, baik tokoh agama, mari kita menyambut baik adanya program ini masuk ke kampung kita, supaya apa? Anak-anak kita terhindar dari yang namanya bahaya laten narkoba tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan dari Bamuskam. Nanti akan dipaparkan langsung oleh Bapak Kasat. Dari saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk koordinasi dan sosialisasi akan dipandu langsung Bapak Kasat, Bapak dan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Kampung Sanggaria, yang saya hormati pula Ketua Bamuskam, RT RW, keluarga Kampung Sanggaria. Baik, sebenarnya koordinasi ini saya laksanakan pada tanggal 3 Agustus sebenarnya, di mana pada saat hasil rapat kami di Polda tentang pembentukan kampung tangguh. Jadi awalnya kampung ini yang tidak pernah ada ditangkap masalah narkoba. Jadi salah mengerti, kami salah mengerti, ternyata walaupun ada tangkapan di situ tetap kita buat kampung tangguh di situ dengan tujuan untuk pencegahan. Jadi tanggal 3 itu saya sudah koordinasi dengan Kepala Kampung Warbo. Namun kakak nanti sebentar kami masih kerja bakti, nanti saya telepon balik. Ya terkait dengan kampung tangguh yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung tadi, bahwa memang telah dibentuk, yaitu kampung bersinar, bersih dari narkoba. Bahkan dulu pencanangannya itu sudah ada di Arso 7 pada saat itu. Nah, dari Polda juga hadir, dari Bimas Polda itu binaan dari Bimas. Sementara dari Direktorat Narkoba ini kami sendiri, di mana ada kampung bersinar yang bersih dari narkoba. Dia juga kampung tangguh, tapi di dalamnya itu hanya tidak memuat apa yang menjadi pokok daripada kampung bersinar itu, yaitu bersih narkoba. Baik, kenapa dibentuk kampung ini Pak? Karena kami dalam hal ini Bapak Kapolri sangat mengapresiasi sekali untuk pembentukan kampung ini, karena dari seluruh Indonesia yang berada di lapas 75% itu adalah pengguna. 75% pengguna. Ya. Sementara yang 25%-nya kita masih abu-abu, nggak tahu apakah 25% itu pengedar, ya, atau bandar. Jadi yang jelas setelah kita dapat informasi bahwa 75% itu adalah pengguna. Jadi kenapa harus dibentuk kampung tangguh ini? Memang dari hasil penyidikan kami dari Polres Kerom dari tahun 2022 itu ada 26 kasus narkoba. Itu rata-rata anak produktif semua, ya, usia 17-18 tahun. Ini sangat kita sayangkan, makanya saya tergerak hati. Sanggaria ini kan saya buat kampung di mana untuk membantu tugas kami sebagai narkoba, ya, walaupun di sini pernah kami melakukan penangkapan, ya, tapi mungkin anak-anak kos di situ Pak pada saat itu. Tapi dengan tujuan terbentuknya kampung ini, sehingga mungkin dari desa ini nanti dibentuk ketuanya siapa, sekretaris bendahara. Ketika ada persoalan narkoba di sini, tidak langsung harus ke Polres. Mari kita berbicara dulu di kampung, sehingga namanya kampung tangguh itu ya, jangan langsung kita membias keluar, bicara dulu di sini. Ketika persoalan itu bisa kita selesaikan di kampung, ya kita kenapa tidak? Karena di situ kita kedepankan restoratif justice. Restoratif justice artinya itulah penyelesaian perkara di luar persidangan. Nah, kriteria daripada RJ ini itu BB-nya harus di bawah SEMA. SEMA itu artinya surat edaran Mahkamah Agung. Ya kalau ganja 0,5, ya kalau sabu 0,2. Nah, setelah ada kasus, mungkinlah ini BB-nya hanya sedikit sesuai keterangan Pak Kasat, tapi tidak berlaku bagi residivis, ya, dia saya sampaikan tadi. Tidak berlaku kalau BB-nya 0,1. Ini kan di SEMA ini nggak sesuai, dia tidak boleh diproses. Tapi ketika dia residivis, itu tidak bisa kita ampuni, tetap kita proses. Ya kalau hanya pemakai, ya, ini bisa kita rehab Pak. Kita rehab atau kita setingkat mana dia punya kecanduan. Kalau ringan saja mungkin rehab jalan, ya. Oke. Nah itulah kenapa memang dalam Quick Win ini Bapak Kapolri punya program ini memang harus terbentuk kampung bebas narkoba. Dan bahkan ini kampung dilombakan Pak. Kampung ini dilombakan. Makanya verifikasinya itu dari tanggal 3 Agustus sampai 17 Agustus kita bentuk kampung narkoba. Ini mungkin kita masih ada waktu kalau memang masyarakat di sini bersedia membantu Pak Desa, ya kita berantas sama-sama. Ya.
supaya anak-anak kita ini ke depan menjadi generasi-generasi yang unggul dan tangguh. Ya, jangan jadi generasi yang meneruskan apa yang telah jadi mungkin dari senior-senior atau bapak-bapak yang lalu itu yang mengkonsumsi miras maupun narkoba. Ya, baik, mungkin itu di sini. Nah, ini ada tem lomba. Waktu lombanya itu Pak, ini tanggal 3 Agustus. Dari 3 Agustus 2003 sampai 17 September. Tapi mungkinkah Pak Desa dari tanggal 3 Agustus sampai September ini banyak dokumen bisa kita bentuk kampung tangguh? Tapi kita tidak ke sana, boleh berjalan dulu, tapi namun kegiatan-kegiatan tetap kita upload Pak. Ya. Seperti kemarin juga ada kegiatan, kami sudah buang di grup kita di Polda, bahkan kita laporkan ke Polda dulu, baru ke Mabes, diverifikasi Mabes. Ya, setiap kegiatan yang ada di sini, tolong nanti Pak Desa mungkin datang menelpon saya, Pak ini ada kegiatan, nanti kita dokumentasikan untuk kegiatan kampung tangguh ini, walaupun belum kita bentuk. Artinya barang ini kan harus kita minta persetujuan, karena terkait anggaran Pak Desa sampaikan tadi, banyak di sini Pak, anunya sudah dari Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada petunjuknya, juknis untuk pembentukan kampung tangguh. Jadi bukan kita saja sini, setelah terbentuk ini Pak Desa membuat mungkin ke BPMK koordinasinya, nanti ke Pak Bupati. Setelah kita canangkan di sini baru kita lihat, oh ternyata kampung tangguh itu. Ya. Jadi baik, mungkin itu saja. Ya, selebihnya nanti kita, ya mungkin ada persoalan apa masalah di sini, kita sharing aja Pak ya. Ya, santai aja, lu terlalu ini. Nah, saya tadi tidak perkenalan kepada bapak-bapak, mungkin sudah banyak yang kenal saya. Belum ya? Oh, berarti beliau aja yang kenal saya, karena saya tiap hari lewat. Baik, ya, saya minta maaf, perkenalan dulu ya. Nama saya Amir Mahmud, pangkat AKP, ya. Asal saya dari Madura. Nah, saya lahir tahun 1966, 24 April. 8 bulan lagi pensiun. Nah, istri 1, anak 4. Nah, anak 4, kebetulan 2 sudah jadi anggota juga, ikut bapaknya, yang 1 di PNS di Pemda sini, di PU ya, di PU. Itu yang nomor 2, yang nomor 3 polisi di Polresta. Yang nomor 4 sementara ikut Jambore, ini yang cewek. Nah, mungkin besok baru pulang dari Jakarta. Baik, saya penempatan dari Polda Sulsel ke sini tahun 89. Tahun 89 saya tugas di Kerom sampai saat ini. Dulu saya sering main-main di pos polisi yang ada depan. Nah, saya sering makan di Pak Ima, orang Madura juga, Jember ya. Nah, istri saya orang Banyuwangi, ya, Silir Kerajaan. Mungkin itu saja. Tempat saya di Pir 1 Pak sampai sekarang. Dulu saya tugas di Arso 2 tahun, selebihnya di Pir 1 sampai sekarang. Nah, terus penugasan saya basicnya di Reskrim memang. Ya, nanti setelah saya jadi Kapolsek tahun 2010 di Waris, baru saya berpakaian dinas. Terus tarik lagi ke Tipikor, pindah lagi ke Arso Timur, jadi Kapospol. Kurang lebih 11 tahun saya bertugas di perbatasan sana. Nah, mungkin itu saja Pak, ya. Jangan bosan-bosan kalau lihat Pak Kasat ini mau pensiun ini nanti tidak baku tegur. Kalau beliau saya sering ketemu ini, karena juga saya bagian dari petani sawit. Kalau buah pasti makan di rumahnya beliau sana. Biasa makan rawon dari Pak ya, sana ya. Kebetulan kakaknya Pak Arif ini. Ya. Saya juga nggak tahu, baru tahu sekarang kalau kakaknya Pak Arif waktu jalan-jalan ke rumahnya Pak Arif waktu vaksin. Nah, baru saya tahu, oh ini kakaknya Pak Arif. Ternyata dulu sudah kenal Pak ya. Mungkin itu saja ya Pak ya. Mungkin yang lain belum kenal banyak, karena memang saya bertugasnya di Arso 1 ini hanya jalan-jalan saja. Ketika ada orang main judi itu saya dipanggil, kecuali apalagi kalau orang Madura yang main judi, saya dipanggil, kawan, ada masyarakat di Madura, sudah tak suruh babat-babat di sana di pos poli. Itu dulu, dan posnya Pak Junta ya. Iya. Ya kan? Masih kenal lah Pak Junta, ya. Pak Arif Alianto, Pak Sutono. Ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Saya mau tanya,
seperti ciri-ciri yang seperti apa anak yang atau pergaulannya anak yang pakai barang itu. Ya jangan ini. Oh, makasih. Izin Pak Desa, mungkin bisa. Ya, kita nanti saya bicara dulu, nanti mungkin Pak yang lanjut. Ya. Yang info yang saya dengar ada beberapa titik yang biasanya jarang, yang rumah yang paling pinggir, paling sepi, orang tuanya nggak ada, hanya satu anak, biasanya dipakai ngumpul. Ngumpulnya itu berapa? Terkadang hari-hari tertentu. Seperti itu. Pasti banyak di sini ada tempat-tempat nongkrong di mana yang anak-anak kita itu nongkrong di tempat-tempat yang seperti itu. Sebenarnya saya sudah dengar ya, tapi saya mau pindah, saya nggak enak dengan orang tuanya, nggak enak dengan keluarganya. Jadi ya marilah kalau panjenengan semua sudah ngerasa atau bahkan sempat dengar, coba nanti kita diskusi. Dan nomor saya kan Bapak RT semua punya. Pak, di sini kok tempatnya agak-agak mencurigakan, kok anak-anaknya agak-agak seperti ini tinggalannya, seperti itu ya. Jangan sampai ya, mungkin bagian dari keluarga kita yang juga ikut di dalamnya. Ini yang menjadi wanti-wanti saya atau yang saya takutkan. Dan saya juga punya banyak keponakan yang masih muda-muda, seperti itu. Takutnya mbak saya was-was seperti itu. Dari Pak Kasat, ini tambahan seperti apa sih ciri-cirinya? Ya. Mungkin mengelon kah? Baik, makasih. Jadi ciri-cirinya itu Pak, kalau orang pengguna itu kadang mata merah, ya, mata merah, terus badan kurus, ya, susah buang air, itu ciri-cirinya. Gampang emosian Pak, dia selalu tertutup, itu ciri-cirinya. Ya bahkan kalau orang minum kan tercium bau minuman. Kalau itu mata merah, memang ya sering suka menyendiri. Ya. Jadi itu ciri-cirinya. Terus mereka ini sensitif Pak, mudah dia emosional, ya. Gampang melawan. Itu kalau ciri-ciri orang pengguna. Kini itu saja Pak. Ada lagi? Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain ya? Silakan beliau. Ya. Ya. Terima kasih yang berikan. Saya langsung aja, ini kan menyangkut dengan kampung tangguh. Kampung tangguh berarti kita kerjakan itu masyarakat itu sebelum kena. Antisipasi kegiatan apa yang masyarakat biar tidak cenderung pakai narkoba. Contohnya kegiatan-kegiatan harus diperbanyak. Ini Pak Kampung ya. Kegiatan berbanyak, terus anak-anak muda ini khususnya yang usia sekolah itu jangan dibebaskan peluruan sampai larut malam. Kuncinya itu bahwa nanti kita bikin kesepakatan bahwa anak-anak usia sekolah jangan larut malam keluar malam-malam. Kecuali kalau orang-orang dewasa tidak masalah karena dia cari kebutuhan nafkah. Tapi kalau anak-anak sekolah itu diperhatikan. Yang berikutnya, kalau memang kita persiapan untuk kampung bebas narkoba, kita makin kalau RT itu kita sangat mendukung. Nanti kita bikin program apa biar kita laksanakan dengan baik-baik. Contoh kalau yang pertanian, kita duduk pertanian. Anak-anak itu kalau mau pertanian silakan, kalau kegiatan olahraga silakan kan begitu. Yang selama ini memang saya akui bahwa kampung ini memang sudah menyongsong ke situ. Soalnya kan 17 Agustus saja full kegiatan. Tidak ada arah nekor-nekor. Terus sedangkan yang anak-anak yang sudah memang cenderung sudah ke situ, itu dan tempat-tempat itu harus kita memang perhatikan betul. Tempat-tempat yang Pak kamu tadi utarakan, memang yang kita yang punya anak-anak sekolah ini, tolonglah kita himbau anak-anak kita jangan pulang terlalu malam. Memang saya punya anak ke sekolah. Kalau dia memang agak susah Pak, memang harus pelan-pelan kasih tahu. Dan kita orang tua jangan semaunya kita marah-marah anak, jadi anak nanti nggak kerasan di rumah kan gitu. Dan berikut Bapak kata bahwa kan kalau program dari Jakarta berarti kita harus dipersiapkan dana yang Pak Kepala Kampung. Kalau kita mau jalan ini untuk Kepala Kampung, kasihan nanti kalau jalan hanya ADD saja, DD saja.
harus ada daerah-daerah dari luar ada di support di kampung ini. Iya. Dan berikut bahwa sekali lagi Bapak kita sangat mendukung program ini. Demikian, terima kasih. Mungkin bapak-bapak yang lain ada masukan atau pertanyaan, saran atau seperti apa, kita diskusikan bersama. Mungkin kita mumpung ada narasumber. Ada barang itu langsung kita mau tangkap-tangkap. Karena orang yang bersalah itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, dan harus masuk dia punya apa ya? Ada perbuatan melawan hukumnya, iya, unsur-unsurnya harus masuk, Pak. Nah, memang kalau barang itu unsurnya itu menanam, memiliki, menguasai. Ya, tapi kalau Bapak sudah lapor, enggak mungkin saya masukkan. Memang di kriteria anunya masuk. Tapi Bapak kan sudah lapor saya, tetap saya amankan barangnya aja. Enggak mungkin Bapak saya amankan. Yang penting betul loh, Pak. Saya disuruh orang ini, suruh nanam. Saya nggak tahu, Pak. Ya, jangan sampai dibilang tahu baru tidak tahu. Ini kan beda lagi. Memang dia sudah tahu, Pak. Saya kasih tahu itu ganja saya suruh tanam. Bebas dari narkoba. Yes.